Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delina Siti Nur Aisyah dengan NIM 21081060005 dari kelas Tadris Biologi A. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai ELKPD yang sudah saya buat terkait perkecambahan monokotil dan dikotil pada materi Kingdom Plantae. ELKPD berbasis Project Based Learning atau PJBL berbantuan Virtual Lab Plantae. Baik, selanjutnya yaitu petunjuk penggunaan ELKPD. Yang pertama yaitu mengisi identitas pada lembar ELKPD. Yang kedua, membaca petunjuk yang ada pada lembar ELKPD dengan teliti. Yang ketiga, baca dan pelajari konsep perkecambahan dikotil dan monokotil. Jika informasi yang disampaikan oleh guru kurang jelas, tanyakan kepada guru yang bersangkutan. Yang keempat, lakukan kegiatan berdasarkan prosedur yang ada pada ELKPD. Yang kelima, mengisi data pengamatan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Yang keenam, jawablah pertanyaan yang telah disediakan pada bagian evaluasi. Yang ketujuh, menuliskan kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang kedelapan, membuat laporan praktikum dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Adapun tujuan dibuatnya ELKPD ini yaitu peserta didik mampu mengamati perbedaan pertumbuhan kecambah monokotil dan dikotil. Adapun alat dan bahan Virtual Lab kali ini yaitu yang pertama smartphone, laptop atau komputer, yang kedua internet, dan yang ketiga aplikasi Virtual Lab Plantae. Oke, selanjutnya kita lanjut ke prosedur kerja Virtual Lab Plantae. Virtual Lab Plantae merupakan aplikasi yang bisa kalian dapatkan di Play Store. Sebelumnya kalian harus download dulu aplikasi Virtual Lab Plantae pada Play Store atau App Store yang ada pada smartphone kalian. Ketika aplikasi Virtual Lab Plantae sudah terdownload, lalu kita buka aplikasinya. Nah, ini merupakan halaman awal pada aplikasi Virtual Lab Kingdom Plantae. Oke, langsung saja kita mulai dengan klik tombol play. Pada halaman selanjutnya yaitu terdapat kompetensi, materi, Virtual Lab, dan evaluasi. Pada kompetensi, materi, dan evaluasi sudah tersedia pada ELKPD. Nah, selanjutnya kita akan melakukan Virtual Lab. Langsung saja kita klik Virtual Lab. Pada Virtual Laboratory ini terdapat 3 percobaan, yang dimana yang pertama yaitu ada tumbuhan paku dan lumut, yang kedua ada perkecambahan monokotil dan dikotil, dan yang ketiga ada tumbuhan spermatopita. Nah, di sini kita bisa klik perkecambahan monokotil dan dikotil. Nah, halaman selanjutnya yaitu menampilkan tujuan, yang dimana tujuan pada Virtual Lab kali ini yaitu untuk mengamati perbedaan pertumbuhan kecambah monokotil dan dikotil. Lalu klik lanjutkan. Selanjutnya yaitu ada daftar alat dan daftar bahan yang akan kita gunakan pada Virtual Lab kali ini. Lalu kita bisa klik lanjut. Nah, sebelum kita melakukan praktikum pengamatan, alangkah baiknya kita menggunakan alat pelindung diri atau APD terlebih dahulu. Kita di sini bisa menggunakan jas lab, masker, kacamata, glove atau latex, dan sepatu. Lalu kita bisa klik lanjut. Nah, di sini terdapat rak yang berisi alat dan bahan.
kita bisa klik daftar alat dan bahan untuk melihat apa saja alat dan bahan yang akan digunakan pada Virtual Lab kali ini. Adapun daftar alat yang akan digunakan pada Virtual Lab kali ini yaitu gelas beker, cawan petri, dan tisu. Dan daftar bahannya yaitu ada aquades, kacang merah, dan biji jagung. Lalu kita ambil alat yang ada pada rak dan diletakkan di atas meja. Yang pertama yaitu ada alat yang dimana ada gelas beker, cawan petri, dan tisu. Dan bahannya yaitu ada aquades, biji kacang merah, dan biji jagung. Setelah semua alat dan bahannya sudah siap, lalu kita bisa klik lanjut. Nah, di sini kita akan memulai praktikumnya. Yang pertama yaitu klik tisu untuk mengambil tisu dan memasukkan ke dalam cawan petri. Nah, yang kedua yaitu ambil biji kacang merah dan masukkan ke dalam cawan petri. Selanjutnya, ambil biji jagung dan masukkan ke dalam cawan petri. Dan ambil gelas dan tarik ke cawan petri untuk menuangkan sedikit air ke dalam cawan petri. Lalu tekan tombol lanjut. Nah, di sini kita ambil cawan petri dan diletakkan di jendela. Lalu klik lanjut. Nah, di sini kita akan memulai pengamatannya, yang dimana pengamatannya itu kita membandingkan manakah yang lebih awal tumbuh, apakah biji kacang merah atau biji jagung. Nah, pada pengamatannya itu yaitu pada hari pertama sampai hari ke-7. Nah, pada hari pertama kita bisa lihat biji kacang merah dan biji jagung itu belum ada pertumbuhan. Lalu kita klik lanjut untuk hari kedua. Kita klik lanjut lagi untuk hari ketiga. Pada hari ketiga, kita sudah melihat ada sedikit pertumbuhan antara biji kacang merah dan biji jagung. Kita bisa klik lanjut lagi untuk hari keempat. Klik lanjut lagi hari kelima. Klik lanjut lagi hari ke-6. Dan klik lanjut lagi pada hari ke-7. Di sini kita bisa mengamati manakah tumbuhan antara monokotil dan dikotil yang lebih dulu tumbuh. Apakah biji kacang merah atau biji jagung? Nah, di sini kita sudah melihat pada biji kacang merah yaitu sudah terdapat 2 helai daun, sedangkan pada biji jagung yaitu daunnya masih kuncup dan belum mekar. Selanjutnya yaitu kita klik lanjut. Setelah selesai melakukan praktikum, silahkan kalian isi tabel hasil pengamatan pada ELKPD, lalu kalian bisa klik selesai. Setelah kalian mencatat hasil pengamatan pada tabel pengamatan, lalu kalian bisa mengisi evaluasi yang ada pada ELKPD. Setelah kalian mengisi evaluasi, selanjutnya kalian bisa menarik kesimpulan dari hasil pengamatan pada Virtual Lab yang sudah dilakukan. Setelah kalian menarik kesimpulan, selanjutnya kalian bisa membuat laporan hasil
praktikum virtual lab yang sudah kalian lakukan dan dikumpulkan pada minggu depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.